Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan 2. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Kita jumpa lagi di Ada Apa Gerangan 2, di mana di sini saya akan khusus membacakan cerita-cerita mistis bersambung. Dan kita akan lanjutkan lagi cerita sebelumnya tentang Sentot dan Edi berpetualang di sebuah desa yang bernama Desa Siluman. Di sana mereka berdua harus membantu untuk memecahkan sebuah misteri tentang desa siluman tersebut. Nah, seperti apa kelanjutan ceritanya? Langsung saja kita simak. Teman-teman, ada apa gerangan? Ceritanya mulai dari sini. Setelah berpamitan dari rumah Mbah Centong, Ustadz Imron dan Sentot melanjutkan perjalanan mereka melewati jalanan berbatu yang mulai mengering terkena matahari pagi. Udara segar mengalir dari sela-sela ladang, membawa aroma tanah basah dan bunga turi yang sedang mekar di pagar-pagar hidup. Langkah mereka kini menuju salah satu rumah paling mencolok di desa tersebut, rumah Mbah Joyo, atau yang lebih suka disebut oleh warga dengan sebutan Grandpa J. Pak Ustadz, kenapa dipanggil Grandpa J? Padahal kan namanya Mbah Joyo, tanya Sentot sambil mengernyit. Gak tahu Tot, sahut Ustadz Imron ringan karena menanggapi ucapan Sentot. Ya mungkin supaya dianggap lebih muda. Kalau gitu, aku juga mau dipanggil Gudel aja lah, biar kelihatan gaul, celetuk Sentot sambil mengangkat kerah bajunya sendiri seolah sedang berpose. Gudel itu sebutan untuk anak kerbau Tot, bukannya gaul malah makin ngeri. Aku jadi teringat adikku J, namanya juga Joyo dan minta dipanggil J. Tak kira yang gemblong itu adikku aja, ternyata ada kakek tua yang ikutan. Mereka tertawa bersama, meski dalam hati Ustadz Imron masih dipenuhi teka-teki besar yang belum menemukan ujung. Rumah Grandpa J berdiri megah di ujung tanjakan. Sebuah joglo besar dengan pintu berukir motif naga dan jati tua menyambut di sisi dalam. Sebelum pintu utama, terdapat aula terbuka dengan lantai keramik yang mengkilap, tempat orang biasanya duduk atau berbincang sebelum diizinkan masuk lebih dalam. Pohon trembesi dan mangga tua menaungi halaman, membuat suasana adem dan asri meski matahari mulai meninggi. Seekor anjing hitam duduk malas di sisi pagar megah bak kerajaan Majapahit, hanya menoleh tanpa niat menggonggong. Di kejauhan, suara sapi-sapi terdengar bersautan dari kandang besar di ujung sawah yang luas, membentang bagai lautan hijau. Di halaman, seorang pria muda berpakaian sederhana sedang menyapu, lalu segera berdiri saat melihat kedatangan mereka. Assalamualaikum, sapa Ustadz Imron. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, mau ketemu maksud saya Grandpa J ya? Tanya pemuda itu sambil tersenyum sopan. Iya, kalau beliau tidak sibuk. Tunggu sebentar, saya panggilkan dulu. Sentot berbisik. Namanya udah Mbah kok maksa banget sih jadi Grandpa? Ustadz menahan tawa sambil menepuk bahu bocah itu pelan. Tidak lama suara berat dari dalam aula terdengar lantang. Kalau itu Ustadz Imron, suruh masuk aja. Muncullah sosok Mbah Joyo, Grandpa J, berjalan pelan dengan tongkat kayu ukir, tapi bajunya mencolok, kemeja linen biru muda yang disetrika licin, celana kain putih dan rambut disisir rapi ke belakang. Wajahnya penuh keriput, tapi matanya masih bersinar tajam. Grandpa J siap menerima tamu, katanya sambil membuka tangan seolah menyambut ke atas panggung. Sentot buru-buru maju dan menjulurkan tangannya. Saya Sentot, fans barunya Grandpa J. Kalau boleh tanya, apa rahasianya awet tua? Tot, yang sopan kalau tanya ke orang tua. Grandpa J terkekeh.
Biasanya orang bertanya itu, apa rahasianya awet muda le? Kenapa kamu beda? Soalnya Grandpa J tua terus, gak mati-mati. Astagfirullah, harusnya tanyamu itu, apa rahasianya panjang umur? Lebih enak didengar. Anak ini lucu, ujar Grandpa J sambil duduk di kursi rotan di bawah pohon. Ayo duduk, Ustadz. Ada keperluan apa nih? Pagi-pagi sudah kesini. Apakah ada hubungannya dengan kejadian akhir-akhir ini di desa? Ustadz Imron ikut duduk. Benar Grandpa, saya sedang menggali kembali cerita-cerita lama desa ini, terutama masa jabatan Mbah Yatin. Wajah Grandpa J sedikit mengendur, senyumnya tetap ada, tapi lebih tertahan. Dulu aku itu adalah ajudan dari Mbah Yatin. Waktu masih muda, tugas saya mengurusi warga, menyebarkan surat, bantu kalau ada yang sakit atau kehilangan. Sentot mengangguk serius. Berarti Grandpa saksi sejarah dong. Ya bisa dibilang begitu. Dulu katanya Mbah Yatin menggantikan Mbah Abioso setelah seluruh keluarganya meninggal tidak wajar ya? Tanya Ustadz Imron pelan. Grandpa J diam. Angin berhembus menggoyangkan daun-daun trembesi di atas mereka. Itu cerita lama Ustadz, banyak versi. Ada yang bilang karena kutukan, ada yang bilang karena persaingan politik. Tapi yang saya tahu, Mbah Yatin itu orangnya sangat hati-hati. Dan memang beliau seperti sudah tahu waktunya akan habis. Maka sebelum meninggal, beliau bagi-bagi warisan. Grandpa J menatap langit. Saya salah satu penerimanya. Dikasih tanah, sapi, bahkan sepetak sawah yang sekarang menjadi banyak. Kenapa Grandpa bisa dapat itu semua? Grandpa kan bukan anaknya, tanya Sentot polos. Tidak tahu Le, mungkin karena saya setia, mungkin karena saya diam, atau mungkin karena saya tahu sesuatu yang seharusnya tidak saya tahu. Ustadz Imron menyipitkan mata. Apa maksudnya? Tahu sesuatu? Grandpa J mengangkat cangkir tehnya. Kalau saya cerita sekarang, siapa yang bisa menjamin saya tidak ikut menghilang seperti pemuda yang bernama siapa? Purnomo? Pengantin baru itu? Apa yang Grandpa tahu? Desak Ustadz Imron. Cuma satu petunjuk. Sebelum Mbah Yatin wafat, beliau bilang begini. J, jaga baik-baik tanah ini. Kelak kalau desa ini berguncang, tanah ini akan menjadi bentengmu. Saya pun tidak tahu maksudnya apa, tapi saya bangun sawah, ternak dan hidup dari situ. Dan sampai sekarang tidak pernah saya ganggu atau jual satu petak pun. Sentot mengangguk-angguk penuh gaya. Jadi Grandpa punya benteng rahasia? Grandpa J tersenyum. Mungkin bukan benteng dari batu Tot, tapi benteng dari diam. Ustadz Imron berdiri perlahan. Terima kasih Grandpa. Meskipun belum semuanya jelas, ini cukup membuka arah baru. Grandpa J mengangguk. Saya hanya bisa bilang satu hal Ustadz. Di desa ini tidak semua yang terlihat suci betul-betul bersih. Dan tidak semua yang diam itu tidak tahu apa-apa. Langit siang mulai pucat. Cahaya matahari menembus awan tipis dan menebar cahaya keperakan di ladang yang mulai mengering. Setelah pamit dari rumah Grandpa J, Ustadz Imron kembali melangkah. Kali ini menuju sisi paling terpencil dari desa Siluman. Sebuah tempat yang sudah lama jarang dikunjungi siapapun, karena di sanalah tinggal seorang sesepuh yang tak dianggap. Ia disebut-sebut sudah tidak waras, bicara sendiri, menertawai angin, dan kadang berdialog dengan batu.
Namanya Mbah Rabun. Bukan nama asli, bahkan tidak ada yang ingat nama aslinya. "Pak Ustadz," kata Sentot sambil berjinjit menghindari kubangan kecil di jalan tanah. "Beneran kita mau ke rumah orang gila? Kalau nanti dia ngajak main catur pakai batu nisan gimana?" "Gak ada yang lebih gila daripada orang yang nginjak-nginjak kepala pocong dengan brutal," sahut Edi. "Kayak pernah dengar ceritanya, Ed. Kamu sendiri pelakunya." Ustadz Imron menoleh dan tersenyum tipis. Orang waras kadang bisa lebih menakutkan dari yang gila, dan yang dianggap gila kadang lebih jujur dari yang berpakaian rapi dan pandai bicara. "Wah, itu kata-kata bagus banget. Aku juga bisa." Orang yang waras, kadang stres, tergantung isi dompet. Edi hanya melirik malas. Perjalanan mereka melintasi rumpun bambu, melompati batang pohon tumbang, dan melewati semak berduri. Suara jangkrik dan burung kutilang mengiringi langkah mereka, hingga akhirnya di ujung jalan setapak yang hampir tak terlihat berdiri sebuah gubuk reot berdinding anyaman bambu yang sudah menghitam karena lumut dan usia. Atapnya miring ke kiri, seperti sedang malas berdiri tegak. Di depan gubuk itu, seorang lelaki tua duduk di atas bangku kayu patah. Rambutnya gimbal seperti akar gantung, janggutnya abu-abu kecoklatan dan kusut. Bajunya hanya kain lusuh penuh tambalan. Matanya sayu tapi tajam, seperti sedang melihat masa lalu dan masa depan bersamaan. Ia tertawa lirih sambil memegang tulang ayam, lalu menunjuk ke arah semak dan berkata, "Jangan duduk di situ, nanti ketusuk duri. Bodoh kamu ini." Sentot langsung bersembunyi di balik Ustadz Imron. "Pak Ustadz, dia beneran ngomong sama hantu?" Ustadz Imron memberi isyarat tenang. "Assalamualaikum, Mbah Rabun." Pria tua itu menoleh perlahan, lalu menatap lama ke arah Ustadz Imron. Matanya tidak rabun sama sekali, tapi ada kilatan aneh di dalamnya, seolah mengenali sesuatu yang lebih dalam dari wajahnya. "Waalaikumsalam. Imron, anaknya Pakrul, cucunya Abdul Latif." Ustadz Imron sedikit terkejut. Ia tidak menyangka lelaki itu masih hafal silsilahnya. "Ed, nama kakeknya Ustadz Imron kok bagus, Abdul Latif, tapi kok bapaknya namanya cuman Pakrul ya?" "Ya mungkin aja nama itu ada artinya yang lebih bagus." "Saya kesini mau minta tolong, Mbah. Saya sedang mencari kebenaran tentang peristiwa lama di desa ini, tentang Mbah Abioso, tentang Mbah Yatin, dan juga Condro Sungsang." Mbah Rabun mendongak ke langit lalu tertawa keras. "Mbah, biasa aja Mbah, udaranya langsung polusi." "Condro Sungsang, kau datang dalam doa-doa yang patah. Kau datang dari rahim api dan darah." "Hahaha, cukup Mbah." "Dia masih lapar, Imron, masih lapar." Sentot bergidik. "Aku udah kenyang Mbah, tapi dia masih lapar." Ustadz Imron duduk perlahan di tanah. "Ceritakan padaku Mbah, yang Mbah tahu saja, tidak perlu semua." "Yang tahu semua sudah dikubur. Yang hidup hanya membawa potongan-potongan tulang cerita," gumamnya, lalu menatap kosong ke arah batang pohon. "Dulu sebelum semua ini kacau, Mbah Abioso adalah pemimpin sejati. Bijak, adil dan tidak rakus. Tapi dunia tidak suka orang seperti dia. Sudah menjadi hal umum di dunia ini. Orang yang baik banyak musuhnya, karena tidak mau ikut diajak hal yang tidak baik."
Manusia-manusia tidak ada yang suka dengan orang seperti itu, apalagi iblis. Maka datanglah persekutuan dari kegelapan, dari lubang di bawah pohon jati. Namanya Condro Sungsang. Dia bukan manusia, tapi bukan juga jin. Dia campuran antara hawa nafsu manusia dengan ilmu pengunci jagat. Dia datang kepada mereka yang ingin kekuasaan, dan setiap kekuasaan selalu haus tumbal. Mbah Rabun berdiri pelan, lalu berjalan tertatih ke belakang gubuk. Ustadz dan Sentot mengikutinya. Jangan-jangan Mbah Rabun mau ketawa lagi. Ia menunjuk ke tanah kosong lalu berkata, "Di sini dulu tempat anak Mbah Abiyosho bersembunyi. Ia satu-satunya yang lolos. Bocah lelaki dengan mata tajam. Tapi sejak malam keluarga itu dibantai, dia hilang. Sampai sekarang entah mati, entah menyamar." Sentot menelan ludah. Jangan-jangan dia jadi tukang tambal ban di luar desa? Kenapa harus tukang tambal ban, Tot? Mbah Rabun menatapnya tajam. Hahaha. Cukup, Mbah. Hidung saya mampet nih. Atau jangan-jangan dia sedang mendengarkan cerita ini. Ustadz Imron memejamkan mata sejenak, menarik nafasnya. Mbah, apa benar Mbah Yatin adalah dalang dari semua ini? Tanya pohon jati. Tanya darah di tanah. Jangan tanya padaku. Aku hanya penonton yang duduk di bangku patah ini. Tapi Mbah Yatin tak akan bisa jadi lurah kalau Mbah Abiyosho masih hidup, kan? Sunyi sejenak. Angin berhembus, daun-daun berguguran di sekitar mereka. Jangkrik berhenti bersuara. Mbah Rabun tiba-tiba menepuk tanah dan berteriak, "Dan kalian yang mati dengan mulut terbuka, kalian lihat apa yang terjadi sekarang? Rohman, Sukemi, Purnama, tumbal demi tumbal, semua demi anak Sungsang yang ingin menjadi raja." Ia mengerang dan terjatuh ke tanah, menangis tertawa bersamaan. Dunia ini cuma panggung, tapi lakon kita sudah ditulis oleh tangan yang pernah menjual cahaya. Ustadz Imron menggenggam tasbihnya kuat-kuat. Setelah menenangkan Mbah Rabun dan memberinya seteguk air, ia pamit dengan sopan. Terima kasih, Mbah. Meskipun saya belum tahu mana yang nyata dan mana yang kabur, tapi setiap kata akan kucatat. Sebelum mereka pergi, Mbah Rabun berbisik, "Waspada, Imron. Jika anak Abiyosho masih hidup, dia akan jadi kunci yang membalik lakon ini." Ustadz Imron dan Sentot kembali menyusuri jalan sunyi. Sesampainya di Langgar, Ustadz Imron mengumandangkan azan zuhur, lantang dan tulus, meski tak ada siapapun yang menyahut dengan datang. "Tot," kata Ustadz setelah sholat, "apa yang kamu tangkap dari semua ini?" Sentot menatap langit. Yang jelas, Condro itu bukan nama yang bisa dijadikan nama ayam. Aku gak mau makan telur dari ayam yang namanya Condro Sungsang. Ustadz tertawa lirih. Dan aku rasa kita makin dekat ke pusat masalahnya. Makin gelap, makin dekat. Kan gitu biasanya di film-film. Ustadz Imron mengangguk. Dalam hatinya potongan-potongan dari Mbah Centong, Grandpa Jay dan Mbah Rabun mulai membentuk gambaran. Masih kabur, masih berantakan. Tapi satu hal kini terasa lebih pasti, bahwa perjanjian lama itu belum selesai. Langit semakin berat dengan awan gelap. Namun bukan hujan yang turun, melainkan ketegangan yang menggumpal di dada Ustadz Imron. Ia duduk sendiri di Langgar setelah sholat zuhur,
menggelar sajadahnya lagi untuk 2 rakaat sunnah. Di atas sajadah kusam itu, ia berzikir perlahan. Jari-jari tasbihnya bergerak tenang, tapi pikirannya berputar cepat. Ya Allah, jika ini memang jalan-Mu, tunjukkan siapa yang berdiri di balik semua ini. Jangan biarkan hamba-Mu buta menghadapi tipu daya iblis dan perjanjian zaman itu. Angin berhembus dari celah dinding kayu langgar. Dalam hening yang panjang, hanya suara dedaunan yang saling menyentuh dan detak hati yang mulai membentuk tekad. Mas Edi, Sentot, ada apa Ustadz? Tanya Edi sambil mengelap keningnya karena cuaca yang panas. Ayo, kita ke rumah Pak Lurah. Aku ingin bicara langsung sekarang. Kamu yakin Ustadz? Pak Badrio masih sakit, bahkan belum bisa berdiri tegak. Justru karena itu, sebelum dia benar-benar tak bisa bicara lagi. Sentot belum sempat meletakkan pantatnya, langsung bangkit lagi. Ayo kita irigasi, interogasi, intonasi. Wah udah, mulai lagi, ujung-ujungnya ketahuan. Matahari sudah mulai condong saat mereka tiba di rumah Pak Lurah. Kabut tipis seperti selendang lembut mulai turun di halaman, mengaburkan jalan setapak. Di dalam, Bu Sri sedang duduk di tepi tempat tidur, mengelap kening suaminya yang pucat dan berkeringat. Ia menoleh saat rombongan masuk lalu mengangguk. Ada apa Ustadz? Maaf Bu Sri, ini mendesak. Kami ingin berbicara dengan Pak Lurah tentang hal-hal yang mungkin beliau tahu tentang masa lalu desa ini dan keluarganya. Bu Sri menatap Ustadz Imron dalam-dalam, lalu mengangguk pelan. Kalau begitu, aku akan duduk di sini. Aku juga ingin mendengarnya. Pak Lurah membuka mata perlahan. Nafasnya masih berat. Ia tampak rapuh, namun matanya menyimpan sisa nyala seorang pria yang dulu memimpin desa dengan suara yang lantang. Ustadz Imron duduk di samping ranjang. Pak Lurah, maafkan kami jika ini menyakitkan, tapi kami tidak bisa menunggu lagi. Ada sesuatu yang harus kami tanyakan langsung. Pak Lurah berusaha duduk, tapi tubuhnya terlalu lemah. Ia hanya mengangguk lemah. Saya sudah bicara dengan Mbah Centong, dengan Grandpa J, bahkan dengan Mbah Rabun. Mendengar nama terakhir, Pak Lurah tampak terkejut. Tubuhnya sedikit menggigil. Dari semua potongan itu, saya mendapatkan satu benang merah, bahwa keluarga Anda, Pak, berasal dari Mbah Yatin yang merebut kekuasaan dari Mbah Abioso dengan cara yang tidak wajar. Pak Lurah menutup matanya rapat, rahangnya mengencang. Dan lebih dari itu, lanjut Ustadz Imron, saya ingin tahu apakah perjanjian dengan Condro Sungsang yang dulu dibuat Mbah Yatin masih berlanjut sampai sekarang? Ruangan mendadak sunyi, bahkan suara tikus pun enggan bersuara. Mamak menoleh ke arah Bu Sri yang kini menggenggam lengan suaminya. Sentot duduk di sudut ruangan memeluk lutut. Untuk pertama kalinya bocah itu diam. Akhirnya Pak Lurah membuka mata dan berbicara dengan suara berat. Benar, kakekku Mbah Yatin yang menggantikan Mbah Abioso. Tapi aku tidak tahu semua rinciannya. Keluarga kami tidak pernah membicarakannya. Ayahku hanya bilang bahwa ada kutukan dalam darah kami. Setiap anak laki-laki akan membawa beban. Bu Sri meneteskan air mata. Ia menggigit bibir menahan perasaan yang lama terkubur. Pak Lurah melanjutkan, tapi aku tak pernah membuat perjanjian dengan mereka selain meneruskan apa yang biasanya dilakukan pendahulu kita. Kalau kakekku pernah melakukannya, aku tak pernah melihat bukti. Tapi sejak kecil, aku sering mimpi buruk. Wajah hitam, tawa aneh, pohon jati terbakar. Mungkin itu memang warisan yang tak terlihat. Kalau bukan Anda, siapa yang melanjutkan perjanjian itu? Tanya Ustadz Imron tajam. Pak Lurah menggeleng. Aku tidak tahu Ustadz. Tapi ada masa saat aku merasa seperti sedang diawasi.
saat desa ini terasa bukan milikku lagi. Sentot akhirnya bersuara pelan. Pak Lurah, kalau bukan Anda, mungkin anak dari Mbah Abioso yang hilang itu masih hidup. Mungkin dia yang akan membalas semua ini. Pak Lurah memejamkan mata. Kalau memang benar, aku rela menerima semua hukuman. Tapi percayalah, aku tidak pernah ingin jadi bagian dari kegelapan itu. Mama menghela nafas panjang. Saya dulu datang ke desa ini karena percaya tempat ini tenang. Tapi ternyata di balik rumah-rumah tenang ini ada luka lama yang belum sembuh. Bu Sri menggenggam tangan suaminya. Kalau memang ada darah kotor dalam garis ini, biar kami yang membersihkannya, Ustadz. Tapi jangan hukum anak cucu kami atas dosa leluhur. Ustadz Imron berdiri perlahan. Ia menatap wajah Pak Lurah yang kini terlihat lebih tua dari usianya. Saya percaya Anda ingin berubah, Pak. Tapi kepercayaan itu harus dibuktikan. Jika nanti waktunya datang, saya mohon, jangan diam. Jangan lindungi rahasia jika itu bisa menyelamatkan nyawa orang lain. Pak Lurah mengangguk pelan. Ustadz Imron lalu menoleh ke Sentot dan Edi. Kita sudah hampir menyusun semuanya, tapi ada satu keping yang masih hilang. Sentot berdiri. Yang hilang mungkin justru yang sedang kita cari, atau malah yang mencari kita. Langit sudah kemerahan saat Ustadz Imron keluar dari rumah Pak Lurah. Kabut semakin tebal dan hawa di desa itu semakin aneh, seperti sesuatu yang sedang bangkit perlahan dari dalam tanah. Dan dalam diam, Ustadz Imron tahu malam ini bukan malam biasa, karena masa lalu sedang menunggu untuk dibuka. Malam turun perlahan seperti jubah hitam yang disibak angin hening. Kabut tak juga pergi dari tanah desa siluman. Ia bergelayut di atap, menyusup ke sela-sela genteng dan menyelimuti pohon jati di halaman belakang dengan lengkung dingin yang lembab. Ustadz Imron duduk bersila di atas tikar pandan di dalam kamar kecil di rumahnya. Lampu minyak menyala redup, memantulkan bayangan kecil di dinding kayu. Wajah Pak Badrio terlintas kembali dalam pikirannya. Kata-kata lelaki tua yang sakit itu masih terngiang. Kalau memang benar, aku rela menerima semua hukuman. Tapi percayalah, aku tidak pernah ingin menjadi bagian dari kegelapan itu. Ustadz Imron menghela nafas pelan. Rasa ragu menyelinap ke hatinya, mengaduk-aduk keyakinan yang selama ini ia genggam erat. Jika benar Pak Lurah tidak tahu menau, lalu siapa? Lalu kata-kata Sentot muncul seperti senter kecil dalam lorong pikirannya. Kalau bukan Anda, mungkin anak dari Mbah Abioso yang hilang itu masih hidup. Mungkin dia yang akan membalas semua ini. Dan satu lagi, pernyataan dari Mbah Centong yang tak bisa ia abaikan. Untuk buka jalan dengan Condro Sungsang perlu 7 tumbal, 7 manusia, 7 nyawa. Barulah Condro Sungsang bisa memberikan apa yang diminta. Ustadz Imron mengangkat kepala. Jika itu benar, jika Purnomo adalah tumbal ke-6, maka masih ada satu lagi yang dibutuhkan. Ya Allah, siapa yang akan jadi korban berikutnya? Bisiknya perlahan. Ia mengambil air wudhu dari kendi, lalu menyalakan dupa harum kayu gaharu yang dibawanya, bukan untuk ritual, tapi agar pikirannya tenang. Lalu ia kembali duduk, memejamkan mata dan mulai membaca wirid dan zikir. Malam semakin larut. Di luar suara kodok dan jangkrik bersautan, tetapi seolah semua suara itu berasal dari tempat yang sangat jauh. Desa siluman seperti sedang menahan nafasnya. Di rumah Pak Lurah, Edi tertidur di atas dipan kayu dekat ruang tamu. Badannya masih pegal setelah perjalanan dan pertemuan yang tegang tadi sore. Sementara itu, di dalam kamarnya, Ustadz Imron mulai masuk ke dalam kondisi antara sadar dan tidak. Tirakatnya bukan hanya soal wirid dan doa. Ia menenangkan pikirannya.
membuka ruang batinnya agar bisikan kebenaran bisa datang lewat mimpi atau ilham atau apapun yang Allah kehendaki. Dalam lamunan yang setengah mimpi itu, ia melihat 7 batu besar tersusun di dalam sebuah lingkaran hutan jati. Batu-batu itu berdarah. Satu persatu, darah dari atasnya mengering, kecuali satu. Batu terakhir masih mengalir merah segar. Dan di tengah lingkaran batu itu, ada sesosok anak muda berdiri. Wajahnya samar, antara tampan dan menakutkan. Tubuhnya setengah manusia, setengah kabut. Di belakangnya, bayang-bayang Condro Sungsang menjulang seperti gunung yang merunduk. "Siapa kau?" tanya Ustadz Imron dalam hati. Anak muda itu menatap langsung ke arah Ustadz. Walau tidak ada dialog, matanya menyiratkan satu hal. "Aku bukan pembuat perjanjian. Aku yang ditumbalkan." Ustadz Imron terbangun mendadak. Tubuhnya basah oleh keringat, nafasnya berat. Ia menatap cahaya lampu minyak yang hampir padam. Dia tahu tumbal ke-7 sedang dicari. Malam itu Ustadz Imron tidak tidur lagi. Ia duduk diam menyusun kembali potongan-potongan misteri yang kini semakin terasa lengkap, namun juga lebih menyeramkan dari yang ia bayangkan. Malam di rumah Pak Lurah Badrio terasa lembab. Kabut yang menyusup lewat celah dinding dan jendela menebarkan hawa dingin menusuk ke tulang. Di ruang depan rumah joglo yang terbuka sebagian, Edi dan Sentot tidur di atas balai bambu panjang yang menghadap langsung ke kandang sapi. Sesekali terdengar suara dengus hewan ternak. Namun malam itu, bahkan sapi-sapi itu tampak lebih gelisah dari biasanya. Beberapa mengeluarkan suara rendah, seolah sedang berbisik pada malam. Edi tidur dengan badan miring membelakangi Sentot. Sementara bocah 7 tahun itu tergelak dengan kaki menjulur dan tangan telentang, seperti orang kelelahan. Tapi mendadak, Edi Sungsang, rasakan!" Sentot mulai mengoceh dalam tidurnya. Kepalanya bergoyang pelan, lalu tubuhnya berguling menendang punggung Edi. "Jambu kristal!" Tot! Astagfirullah, gumam Edi masih setengah sadar. Tendangan kecil itu semakin menjadi. Sentot mulai menggerakkan tangan seperti sedang menyentuh sesuatu di udara, sambil bicara dengan bahasa yang tidak dimengerti. "Darah dibalas darah, gaji dibalas gaji, daging balas daging. Jangan kau ambil baksoku." Edi terbangun sepenuhnya. Matanya melotot melihat Sentot yang kini menggigil. Mulutnya gemetar, mata tetap tertutup rapat. "Tot, bangun, woi!" Edi mengguncang tubuh Sentot. Namun bocah itu tidak sadar. Edi gelisah. Ia duduk sambil menatap sekeliling. Udara malam rasanya lebih berat dari biasanya. Suara sapi mengendus semakin sering. Salah satu sapi di kandang bahkan berdiri gelisah dan menatap langsung ke arah balai tempat mereka tidur. Edi meneguk ludah. Kebelet lagi, gerutunya sambil berdiri dan berjalan pelan ke arah belakang rumah menuju kamar mandi. Saat berjalan melintasi ruang dalam, ia melewati kamar kecil di mana Mamak tidur. Tirai tipis menggantung sebagai pintu kamar. Dari luar tampak gelap sepenuhnya. Lampu di dalam sengaja dimatikan karena dia terbiasa tidur tanpa cahaya. Namun saat Edi hampir melintas, matanya menangkap sekejap bayangan bergerak cepat seperti kilat dari sisi dalam kamar. Langkahnya terhenti. Ia menoleh dengan nafas yang terasa menahan. Apa itu tadi? Ia mendekat ke tirai. Dengan jari bergetar, ia menyibak kain penutup itu perlahan. "Mak," bisiknya. Ia melongok masuk ke dalam kegelapan kamar yang dingin. Mata Edi mulai menyesuaikan diri. Sedikit demi sedikit, bentuk-bentuk samar mulai terlihat. Dan saat itu, astagfirullah, Edi mundur satu langkah, tubuhnya gemetar. Mamak terbaring kaku di ranjang. Matanya terbuka lebar. Bola matanya tak bergoyang sedikit pun. Dan mulutnya menganga lebar, lurus ke langit-langit.
Tubuhnya seperti tidak bernyawa, tapi tidak juga mati. Di sisi tubuhnya ada bayangan gelap, hitam legam, lebih pekat dari kegelapan ruangan itu sendiri. Tidak berbentuk, tidak memiliki wajah, tapi Edi bisa merasakan kehadirannya seperti udara yang menekan dadanya. Bayangan itu berdiri tepat di sebelah ranjang, menunduk menghadap Mama seperti memandangi, atau mungkin ingin mengambil sesuatu. Tubuh Edi seperti terkunci, kakinya berat. Ia ingin berteriak, tapi suaranya seolah tercekat di tenggorokan. Ma. Bayangan itu pelan-pelan menoleh ke arahnya. Tidak ada mata, tapi ia tahu ia sedang diperhatikan. Edi mundur 1 langkah, lalu 2 langkah, dan berlari cepat yang ia bisa keluar dari kamar. Ia menabrak meja kecil, menjatuhkan kendi, dan hampir terpeleset saat kembali ke ruang depan. "Tot, bangun Tot!" teriak Edi. Sentot terbangun dengan mata merah dan nafas berat, seperti baru saja naik dari dalam air. Apa sih Ed? Aku mimpi ayam raksasa maling baksoku gara-gara ku ambil telur raksasanya. Diam. Mama Tot, ada yang aneh dengan Mama. Tanpa menunggu, Edi menarik tangan Sentot. Keduanya berlari kembali ke kamar. Tapi saat sampai di depan tirai, Mama tidak ada. "Mama kemana Tot?" "Ya nggak tahu. Kok tanya saya? Saya kan baru bangun." "Kita cari dia Tot. Mama dalam bahaya. Paling pipis." Segera Edi berlari ke belakang, namun tidak ditemukan. Dari arah depan terdengar suara teriakan Sentot. "Ed, Mama mau mandi di dalam sumur." "Mak, jangan masuk sumur Mak. Besok pagi aja, ini udah malam." Baiklah, sampai sini dulu episode kali ini. Kita akan lanjutkan cerita Sentot dan Edi yang memasuki babak-babak akhir misteri Desa Siluman. Bagi teman-teman yang tidak ingin ketinggalan episode selanjutnya, aktifkan notifikasinya ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak episode kali ini. Terima kasih juga atas komentar-komentarnya yang sudah meramaikan setiap video Ada Apa Gerangan. Dan sekarang saya harus pamit. Kita jumpa lagi di episode selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku tahu kau merinduku, aku tahu kau menangisiku, aku tahu kau tak relakanku. Aku sama namun hanya membisu. Dari atas sini ku masih bisa memandangmu, meski dengan air mata darah penuhi gaunku. Gaun putih ini perlahan memerah seiring ku tak tentu arah. Gaun putih ini perlahan lusuh seiring kau dan aku jauh. Di jalan ini, di antara ilalang tinggi, kau pernah membawa diri ini. Di jalan ini pula tubuhku mereba berdarah mati dan mereka lari. Di jalan ini, di antara ilalang tinggi, kau pernah membawa diri ini. Di jalan ini pula tubuhku mereba berdarah mati dan mereka lari. Di jalan ini, di antara ilalang tinggi, kau pernah membawa diri ini. Di jalan ini pula tubuhku mereba berdarah mati dan mereka lari. Di jalan ini, di antara ilalang tinggi, kau pernah membawa diri ini. Di jalan ini pula tubuhku mereba berdarah mati dan mereka
kau pernah membawa diri ini. Di jalan ini pula tubuhku merebah berdarah.